kawan-kawan sahabat seniman yang ada dimanapun berada, kita kembali lagi di Cakap-Cakap Pantun. Walaupun nanti kita tidak hanya sekedar cakap-cakap pantun, tapi juga kita bicara tentang seni, sastra, dan budaya di Klinik Pantun Nusantara. Ya, bertempat kita di sini di Cafe Sama Sisi yang ada di Jalan Rumah Sakit Haji, kalau misalnya kawan-kawan sudah tahu. Nah, kawan-kawan, kalau kepada orang tua kita harus patuh, iya, jangan pernah ada kata no. Iya. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara lagi dengan Pak D. Sukisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sukis. Ya, senang sekali kami hari ini bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan panggilan akrab Bang Sukisno ini. Orang selalu dengan kata sapan akrabnya Pak D. Ya. Awak tak tahu kenapa Pak D, ya kan? Tapi mungkin mereka lah yang paham bagaimana menyebutkan itu, ya kan? Nah, baik, Bang Sukisno, ya mungkin pembicaraan kita pertama ini, mungkin kawan-kawan kepingin tahu juga sepak terjang dan proses kreatifnya seorang Sukisno. Lengkap nama abang siapa bang? Lengkap Sukisno aja? Ya. Nggak ada panjangnya? Nggak ada ya, Sukisno ya. Kira-kira proses kreatif bermula abang berkecimpung di dunia kesenian ini, silakan. Oh gitu ya? Ya. Kalau awal mulanya itu sebetulnya keinginan itu muncul waktu itu masih SMA. Oh iya. Masih SMA. SMA. Terus di kampung kami kebetulan ada kelompok teater. Waktu itu namanya Karang Taruna teater. Iya, Karang Taruna Pulau Brayan Darat, Kartupat. Ya. Iya. Itu dulu pimpinannya almarhum Bang Raswin Hasibuan. Iya. Nah, jadi terus dari situ terus berjalan belajar sama kawan-kawan yang lain rame-rame. Ya dari situ terus belajar. Jadi mulai startnya aktifnya, tapi sebelum itu sudah aktifnya itu tahun 82. Ya terus 82 sampai sekarang bang ya. Sekarang. Nah, jadi abang dimulai dari, kalau misalnya tadi teater Kartupat, yang namanya teater berarti di situ bicara tentang keaktoran, penyutradaraan, artistik, mungkin juga tentang naskah drama dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi yang pernah saya perhatikan, atau mungkin kawan-kawan sahabat seniman juga memperhatikan, abang lebih suka di artistik, ya kan? Nah, lebih memilih juga mungkin penata lighting. Nah, kenapa kira-kira abang lebih tertarik di bagian itu? Ya karena masih ingat dulu ada backgroundnya sedikit itu. Karena waktu itu seperti pimpinan Kartupat dulu bilang, almarhum Raswin Hasibuan, kau nggak cocok jadi pemain. Bukan aktor. Iya. Nah, tapi waktu terus berjalan kok lebih banyak main. Lebih banyak mainnya ya. Padahal dibilang tidak cocok jadi pemain. Iya. Gitu, kan? Tapi sebetulnya itu dulu apa istilahnya dulu? Cadangan. Jadi kalau mana yang nggak bisa, saya masuk. Kalau bahasa kerennya sebagai stuntman. Iya, stuntman-nya. Jadi siapa yang nggak bisa aja saya masuk. Tapi lama-lama lebih banyak mainnya. Lebih banyak mainnya. Terus kan, bermula gitu di Kartupat itu kan nggak ada yang nata lampunya, tukang lampunya waktu itu nggak ada. Iya, waktu itu tukang lampu nggak ada ya. Apalagi penata lampu. Terus karena bisa listrik sedikit-sedikit, ya udah saya belajar itu. Dari situ terus belajar sama kawan-kawan yang lain. Iya. Terakhir memang pernah ikut workshop di Kelola. Oh, kelola. Yayasan kelola. Dapat apa lah ya? Semacam beasiswa gitu bang ya? Ya gitulah. Ya semacam jadi itu. Seperti magang itu selama di sana 2 minggu ya terus itu jadi mata cahaya terus. Iya. Walaupun seni pertunjukan semuanya perlu pencahayaan. Meskipun di tempat kita ini alatnya atau lampunya itu nggak ada. Nggak ada. Panggung kita nggak ada
Tapi ya kita upayakan dengan apa adanya, jadi bisa. Iya. Semua itu yang unik. Jadi asik juga ini ya kan, kalau kita bertemu dengan empu, jangan anggap itu sebuah bahaya. Jadi mungkin ada pertanyaan saya, apa sebenarnya perbedaan tukang lampu dengan penata cahaya, Bang? Kalau tukang lampu itu kan apa namanya? Dia lebih teknis. Nah, dia cuma bisa memasang, menghidupkan, dia sifatnya teknis. Pasang lampu, hidupkan lampu atau instalasi gitu. Yang penting lampunya hidup gitu ya. Gitu. Sementara penata cahaya tadi? Penata cahaya kan mendesain cahaya, apalagi untuk sebuah seni pertunjukan. Baca bisi, tari, musik itu beda. Karena dia menyangkut ke apa namanya? Falsafahnya atau filosofi dari cerita itu gitu. Dari konsep yang mau ditampilkan. Artinya kalau misalnya kita katakan bahwa seorang penata cahaya itu hanya tidak sekedar lampu hidup, tapi dia memperkuat pertunjukan itu, Bang ya. Kalau seandainya misalnya ini kan ada perbedaan lampu sore dengan lampu siang, lampu malam. Nah, jadi dari cahaya tadi penonton juga tahu bahwa ini apakah dia latar waktunya itu pagi, latar waktunya siang, atau latar waktu malamnya. Begitu, Bang ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut pandangan Abang sendiri sebagai yang sudah bergelut di dunia, kalau saya bilang tadi tata cahaya dan pernah mendapatkan workshop dikelola, sepanjang sepengetahuan Abang, setiap seni pertunjukan yang ada di Medan ini atau di Sumatera Utara ini, nah kira-kira sisi kelebihan dan kelemahannya itu apa? Kelemahannya yang banyak. Kelemahannya banyak ya. Ya itu tadi maksudnya, maksudnya tadi secara teknis kita namanya cahaya kan perlu lampu ya. Nah, lampunya kita kan belum ada. Oh, berarti kelemahannya karena lampu tidak ada satu. Kalau kelebihannya dengan tidak adanya itu, dengan kekurangan itu kita siasati dengan lampu-lampu yang lain. Jadi makin kreatif. Di situ makin timbul dan bisa macam mana bisa menyerupai dengan lampu yang itu. Di situ. Di situ berarti. Ya memang karena pernah saya berdialog dan bercakap-cakap dengan seniman-seniman teater. Kalau kita bilang ke seni pertunjukannya lebih ke teater, Bang. Kalau mereka mengakui bahwa dari sisi keaktoran Sumatera Utara itu dahsyat. Nah, kelemahannya memang itu dari sisi artistik, termasuk juga di sini tata cahaya. Mungkin karena itu juga maksud Abang, karena kita fasilitas lampu itu yang kurang memadai, atau memang kita kurang paham dengan itu, ya kan? Karena itu mereka akui kalau masalah keaktoran luar biasa ini Sumatera Utara, tapi memang lebih banyak kelemahannya di sisi artistik. Kira-kira Abang sependapat dengan itu ya? Iya, sependapat. Karena terkadang di seni pertunjukan ini orang banyak agak terlupakan dia sedikit tata cahaya ini. Padahal itu penting. Sangat penting. Meskipun ya kalau orangnya nggak perlu ikut main, yang jadi aktor itu kan udah ada aktor ya. Padahal cahaya itu sendiri bisa jadi aktor, kan gitu. Dia lebih bisa menghidupkan suasana lewat cahaya. Terus bukan nggak ada penata lampu di Medan ini banyak. Cuma tadi gitu, lampu yang ditentukan untuk seni pertunjukan di panggung itu kan beda dengan lampu yang sekarang. Kalau sekarang ada yang digital, tapi itu kalau untuk seni pertunjukan kurang menarik karena dia kan lampu flat istilahnya kan. Nah itu cahayanya kurang menarik pertunjukan. Pecah-pecah. Banyak juga jenis-jenisnya itu. Banyak. Jenis lampu seni pertunjukan itu banyak. Banyak ya. Jadi kira-kira mungkin ada juga, mana tahu ada juga tambahan ilmu bagi generasi-generasi yang mungkin akan bergelut di dunia tata cahaya. Kira-kira saran-saran pamungkas dari sosok Bang Sukis ini untuk kawan-kawan bagaimana kira-kira? Ya untuk para penata cahaya ini sebetulnya sederhana aja sih. Ketika kita bikin pertunjukan perlu cahaya dengan keterbatasan alat mungkin gitu. Tapi dengan lampu yang ada, dengan alat yang ada, kita upayakan aja
mengurangi bayangan. Mengurangi Nah, bayangan. karena cahaya pasti ada bayangan, karena ada sorotan, Ah. ada bayangan. Mengurangi bayangan di atas panggung. Mengurangi gradasi barangkali Iya, ya. iya, gitu, Atau bayangan itu tidak perlu gitu. Perlu pada saat tertentu. Oh, pada saat tertentu Untuk perlu. bayangan. Tapi kan kalau nggak pas meletakkan cahaya itu kan berbayang-bayang orang. Oh iya ya, pemainnya satu, yang tampil kok banyak gitu ya. Nah itu saran untuk para kawan-kawan yang mungkin bergelut dan lebih fokus di dunia tata cahaya bang ya. Nah untuk lembaga sendiri bang, kira-kira saran abang untuk lembaga sendiri, apakah perlu misalnya dibuat pengadaan lampu itu biar apa pertunjukan kita ini lebih dahsyat kira-kira gitu? Iya perlu. Udah pasti kan salah satunya gedungnya, tempatnya. Iya iya. Nah kalau begitu kelengkapan gedung salah itu kan lampunya dan sound systemnya. Iya iya. Nah, terutama cahayanya dulu lampunya. Kalau itu ada, ya kan, dengan yang representatif itu kan lebih menarik. Iya. Tapi jagonya orang-orang di Medan, pekerja seni di Medan, seniman di Medan, dengan kurangnya fasilitas seperti itu, kan gitu ya kan? Iya iya. Harus bisa mensiasatinya. Ah. Kreativitas muncul. Dan Iya. lembaga-lembaga sendiri pun, kalau boleh kita bilang, ya mungkin karena keadaan gedungnya belum ada. Kalau bahasa kita agak apa sedikit Medan, mungkin mereka juga kurang perlu mungkin. Atau perlu? Kurang maksudnya, bukan nggak Iya, perlu. iya, iya. Bukan gitu, tapi perlu. Tapi itu perlu lah. Ada lembaga-lembaga yang resmi, lembaga-lembaga yang bahkan sudah sering mengajukan itu. Iya iya. Tapi kalau itu diadakan tempatnya di mana? Betul betul. Gedung kita belum ada. Iya iya. Itu berarti. Ya, kawan-kawan sahabat seniman dimanapun Anda berada, sangat menarik sekali sebenarnya pembicaraan kita dengan Bang Sukisno ini. Dan ada sisi yang luar biasa yang bisa kita tangkap bahwa seniman-seniman Sumatera Utara, seniman-seniman Medan ini, ya dia tidak bergantung kepada alat, ya kan gitu kan. Nah, malah dengan ketiadaan alat itu, tingkat proses kreatifnya makin dahsyat, lebih tajam bang ya. Nah, jadi banyak sebenarnya mau kita tanyakan dengan Bang Sukis, karena Bang Sukis ini termasuk seniman multi talent juga. Nanti kalau kita suruh baca puisi, takut kita nanti ini jadi dahsyat ini. Cuma mungkin ada saat-saat tertentu yang kita minta dia baca puisi, atau juga saat-saat tertentu yang mungkin kita minta nanti Bang Sukis ini bermonolog, atau juga bagaimana mengelola cahaya bang ya kan. Jadi kami kira dari Klinik Pantun Sumatera Utara, ya kalau kita tutup dengan kalau melihat pohon yang jatuh, jangan kita biarkan saja. Ya, kita tutup saja pembicaraan dan cakap-cakap kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan sampai di sini saja. Demikian dan sekian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.